كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi thayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Udzakirukum bi nafsi bi ikhlasin nawaya lillahi ta'ala. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita membaca surat Al-Fatihah yang fadilahnya kita tujukan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in, kemudian orang yang mengikutinya sampai hari kiamat nanti. Kemudian kita tujukan fadilahnya kepada syekh kita, Syekh Abdullah Al-Harari beserta murid-muridnya yang telah mendahului kita. Kemudian kita tujukan fadilahnya kepada kakek nenek kita yang telah meninggalkan kita, ibu bapak kita yang telah meninggalkan kita, dan tak lupa kepada muallif kitab ini. Ala hadhihi niyatis shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Baik, kita lanjutkan materi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Fa idza qala laka ma daliluka ala wujudillah. Jadi jika berkata kepadamu, ma daliluka ala wujudillah, apa dalilmu yang menunjukkan akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi ini menerangkan tentang apa? Tentang dalil akan adanya Allah, tentang petunjuk adanya Allah. Faqul hadhihi sama'u bi kawakibiha wa aflakiha. Maka katakanlah langit ini dengan planet-planetnya dan dengan bintang-bintangnya. Wa hadhil ardu bi fijajiha wa miyahiha. Kemudian bumi ini dengan daratan-daratannya, wa miyahiha, dan juga air-airnya. Wa hadhihin nabatatu bi tanawwu'i asjariha wa thimariha. Kemudian tumbuhan-tumbuhan ini dengan pohonnya yang bermacam-macam dan juga buahnya yang bermacam-macam. Wa hadhil hayawanatu bi ikhtilafi ashkaliha wa af'aliha. Kemudian hewan-hewan ini dengan bentuk-bentuk yang berbeda dan juga perbuatan-perbuatannya yang berbeda. Wa kulluha tadullu ala wujudi khaliqiha. Kesemuanya itu menunjukkan adanya zat yang menciptakannya, wa wahdaniyatihi, dan keesaan penciptanya, wa qidamihi, keazalian penciptanya, wa qudratihi, dan kuasa sang penciptanya. Secara ijmali, secara global, ini wajib bagi individu orang mukallaf. Jadi orang mukallaf niku, kok bahasa Jawa saya, ya Allah, kebiasaan. Jadi orang mukallaf itu wajib mengetahui hukum akal secara ijmali atau secara global akan adanya Allah.
Sedangkan mengetahui hukum akal akan adanya Allah secara tafsili atau terperinci itu hukumnya adalah fardu kifayah. Lah, di sini bagaimana hukum akal mengetahui Allah? Hukum akal akan adanya Allah secara ijmali itu gimana? Sebagaimana yang telah disebutkan di sini. Jadi bahwasanya kita kan sering diajarkan bahwasanya ketika ada tulisan, adanya tulisan itu pasti ada yang menulis. Kemudian adanya bangunan, pasti ada yang membangun. Dan lain sebagainya. Kalau seandainya di situ ada sesuatu yang dihasilkan dari sebuah perbuatan, jadi pasti ada yang membuatnya. Begitu pula apa? Alam semesta ini beserta isinya. Itu pasti apa? Adanya itu pasti ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan alam semesta ini tidak mungkin serupa dengan alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan dalil akal akan adanya Allah secara apa? Secara ijmali, secara global. Jadi ini wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Jadi apa? Adanya tulisan pasti ada yang menulis. Kemudian adanya apa? Bangunan pasti ada yang membangun. Dan adanya alam semesta ini, terlebih lagi adanya alam semesta ini, pasti ada yang menciptakannya. Dan yang menciptakannya itu pasti tidak sama dengan apa yang diciptakannya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang tidak sama dengan makhluknya. Jadi seperti itu. Kesemuanya itu menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya ada penciptanya, dan sang pencipta itu pasti bersifat wahdaniyah, pasti bersifat esa. Kalau seandainya zat yang menciptakan itu tidak bersifat esa, tidak akan mungkin kehendaknya itu bisa terjadi. Gak mungkin bisa terjadi alam semesta ini, gak mungkin. Jadi pencipta itu harus esa. Kalau seandainya pencipta itu memiliki sekutu, misalkan ada dua pencipta, nggak mungkin bisa jadi. Nggak mungkin bisa jadi. Karena setiap pencipta itu pasti memiliki apa? Memiliki kehendak. Bisa jadi nanti kehendaknya itu sama, bisa jadi kehendaknya nanti berbeda. Jadi nggak mungkin pencipta itu apa? Pencipta itu memiliki sekutu, jadi pasti esa. Wa qidamihi, dan menunjukkan bahwasanya apa? Pencipta itu mesti qidam, mesti azali. Mesti azali. Azali artinya apa? Adanya itu tidak bermula. Karena kalau seandainya dia itu bermula, berarti kan apa? Berarti kan butuh kepada zat yang mengadakannya, dari yang sebelumnya tiada menjadi ada. Kalau seandainya seperti itu, akan melazimkan apa? Tasalsul, atau nanti ad-daur. Jadi mungkin nanti akan dibahas. Wa qudratihi, dan menunjukkan apa? Kuasa dari penciptanya. Menunjukkan kuasa dari penciptanya. Kalau seandainya nggak memiliki sifat kudrah, maka nggak mungkin alam semesta ini tercipta. Karena wadhifah dari sifat kudrah adalah al-ijadu wal i'dam, yaitu menjadikan serta meniadakan makhluk. Jadi seperti itu. Paham tum? Fa idza qala kaifa dallat alaihi. Kemudian berkata lagi itu. Jika dia berkata kaifa dallat alaihi, bagaimana hal yang kita sebutkan tadi menunjukkan akan adanya Allah. Jadi kan tadi pertama kita sudah mengatakan bahwasanya apa? Dalil akan adanya Allah adalah as-sama' biwaqibiha wa aflakiha. Kemudian al-ard bifijajiha wa miyahiha ila akhirih.
Lah bagaimana hal-hal tersebut seperti langit, kemudian bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan itu menunjukkan akan adanya Allah bagaimana? Nah, di sini faqul innaha mumkinatun qabilatun lizawal. Jadi kesemuanya itu, alam itu yaitu langit, kemudian bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan, kemudian hewan-hewan dan lain sebagainya, kesemuanya itu merupakan sesuatu yang mungkin. Maksudnya mungkin di sini apa? Yaitu mungkin akli. Mumkinatun yaitu apa? Mungkin akli. Maksudnya apa di situ? Yaitu jaiz akli. Qabilatun lizawal, yang mana menerima ketiadaan atau menerima kepunaan. Wa kullu ma kana kadzalik fahuwa hadits. Dan segala sesuatu yang seperti itu maka ia adalah hadis. Segala sesuatu yang seperti itu, yang mungkin, yang menerima ketiadaan atau kepunaan, itu pasti hadis. Wa idza kanat hadisatan iftaqarat ila muhditsin aujadaha. Dan jika kesemuanya itu hadis, maksudnya apa di situ baharu, adanya itu didahului ketiadaan atau keberadaannya itu ada permulaan. Iftaqarat ila muhditsin aujadaha, maka dia itu pasti butuh kepada zat yang menciptakannya. Jadi segala sesuatu yang hadis atau yang baru itu pasti butuh kepada zat yang mengadakannya, dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Seperti itu. Aukul, atau katakanlah innaha mawjudatun ba'da adamin. Bahwasanya apa? Bahwasanya langit, kemudian bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan, kemudian hewan-hewan dan lain sebagainya, itu apa? Adanya itu setelah ketiadaan. Jadi langit itu adanya apa? Setelah sebelumnya tiada. Begitu pula bumi juga seperti itu. Begitu pula tumbuhan juga seperti itu. Begitu pula hewan juga seperti itu. Manusia juga seperti itu. Kemudian wa kullu mawjudin ba'da adamin la budda lahu min mujidin akhrajahu minal adam. Dan segala sesuatu yang ada ba'da adamin, setelah ketiadaan, la budda lahu min mujidin, maka dia pasti memiliki zat yang menciptakannya. Jadi pasti butuh kepada zat yang menciptakannya. Akhrajahu minal adam, yang mana zat tersebut mengeluarkannya atau mengadakannya dari yang sebelumnya tidak ada. Fahadhil makhluqatu la budda laha min mujidin aujadaha wa huwallahu subhanahu wa ta'ala. Jadi makhluk-makhluk ini semuanya itu wajib atau harus memiliki zat yang menciptakannya, yang mana menciptakannya atau mengadakannya dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Jadi bahwasanya apa? Saya ulangi lagi ya, bahwasanya kesemuanya itu, alam semesta itu ya, alam itu apa? Adanya itu setelah apa? Setelah didahului ketiadaan. Dan segala sesuatu yang seperti itu, yang adanya itu didahului ketiadaan, itu pasti
harus memiliki yang menciptakannya, yang menjadikannya seperti itu, yang merubahnya dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Nah, karena alam itu seperti itu, didahului ketiadaan, maka dia pasti butuh kepada yang menciptakannya. Dan yang menciptakannya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana tidak mungkin menyerupai dengan sesuatu yang diciptakannya. Fahim tuh? Fa idza qala laka ma daliluka ala hudusiha, jika berkata kepadamu ma daliluka ala hudusiha, apa dalilmu atas kebaharuan alam? Jadi apa yang menunjukkan bahwasanya alam itu baharu gitu. Di sini apa? Faqul ittisafuha bil a'radil mutaghayyirati min adamin ila wujudin wa min wujudin ila adamin. Jadi katakanlah bahwasanya dalil yang menunjukkan bahwasanya alam itu baharu, ittisafuha bil a'radil mutaghayyirah. Jadi karena apa? Karena alam tersebut bersifat dengan sifat-sifat yang berubah. Bersifat dengan sifat-sifat yang berubah. Min adamin ila wujud, dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Wa min wujudin ila adamin, dan dari yang sebelumnya ada menjadi tidak ada. Wa kullu mutaghayyirin hadis, dan setiap atau segala sesuatu yang berubah itu pasti baharu. Bagaimana yang telah kita sebutkan kemarin, bahwasanya apa? Bahwasanya at-taghayyuru akbaru alamatil hudus. Jadi apa? Berubah itu merupakan tanda yang paling agung bagi makhluk. Jadi kalau seandainya dia itu berubah, sesuatu itu berubah, itu menandakan bahwasanya ada yang merubahnya. Dan zat yang merubahnya ini pasti tidak bersifat sama dengan zat yang dirubah. Subhanallah apa itu? Yughayyir wala yataghayyar. Jadi maha suci Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang merubah, dan ia itu tidak berubah. Lah, kemudian di sini walau hadatsat binafsiha lazima tarjihal marjuhi wa huwal wujudu bila sababin, atau bisa kalian ganti bila murajjihin wa huwa batilun. Jadi apa di sini? Kalau seandainya ya alam semesta itu ada dengan sendirinya, maka melazimkan pengunggulan suatu yang diunggulkan, yaitu di sini adalah keberadaan. Tanpa adanya zat yang mengunggulkan, maka ini sebuah kebatilan. Jadi saya terangkan di sini bahwasanya kita telah mengetahui bahwasanya apa? Alam ini itu merupakan jaiz akli. Alam ini itu merupakan jaiz akli. Nah, maksudnya di sini apa? Maksudnya wujudnya alam ini dan tiadanya alam ini itu sama. Kalau seandainya wajib akli itu kan apa? Adanya itu kan lebih unggul, ya kan? Lebih unggul, karena pasti ada, berarti adanya itu lebih unggul. Nah, kalau seandainya mustahil akli, ketiadaannya itu pasti lebih unggul, karena nggak mungkin ada. Lah, kalau seandainya jaiz akli ini antara adanya
dan ketiadaannya itu sama. Antara ketiadaannya dan adanya itu sama. Jadi di sini tidak ada yang unggul. Jadi kalau seandainya alam ini ada dengan sendirinya dan tidak butuh kepada zat yang mengadakannya, maka melazimkan apa? Melazimkan wujudnya alam semesta ini unggul, akan tetapi tidak ada yang menjadikannya unggul. Dan ini merupakan sesuatu yang batil. Soalnya sesuatu yang unggul itu pasti apa? Pasti ada yang mengunggulkan. Pasti ada yang mengunggulkan. Misalkan saya membabi takrib untuk mendekatkan biar paham. Misalkan siapa ya? Misalkan Tono sama Tony misalkan ya kan. Tono sama Tony. Nanti pakai nama kalian saya nggak enak. Tono sama Tony misalkan ya. Tono sama Tony ini. Misalkan yang dapat ranking 1 itu Tono, yang dapat ranking 2 itu Tony gitu. Berarti yang lebih unggul di sini siapa? Tono. Kok iyo? Nah, Tono kan Tono. Lah ini kan yang menjadikan Tono ranking 1 kan siapa? Pasti apa? Yang mengunggulkan Tono itu siapa? Gurunya kan? Pasti ada yang mengunggulkan. Nggak mungkin Tono ini mengklaim dirinya bahwasanya dia itu ranking 1 gitu. Nggak mungkin dia langsung bilang saya ini ranking 1 gitu. Tanpa ada guru yang mengunggulkan gitu. Maksudnya dia mengklaim dirinya sendiri bahwasanya dia itu ranking 1 gitu. Sebelum dikasih tahu gurunya gitu, nggak mungkin. Nah, begitu juga alam. Nah, di sini apa? Kita tempatkan pada alam semesta ini. Alam semesta ini kan apa? Jaiz akal. Maksudnya apa di situ? Maksudnya antara ada dan tiadanya itu sama. Jadi berada di garis yang satu, sama. Jadi nggak ada yang unggul. Nah, kalau seandainya ya. Nah, terus habis itu kan di sini apa disebutkan di situ? Apa di situ? Walau hadatsat binafsiha. Kalau seandainya alam semesta ini ada dengan sendirinya, nggak ada yang menciptakan. Lazimat tarjihal marjuh. Maka melazimkan wujudnya alam ini unggul tanpa ada yang mengunggulkan. Atau tanpa ada yang menjadikan. Nah, maka ini sesuatu yang muhal. Yang tidak mungkin, yang mustahil. Fahim tuh? Alhamdulillah. Jadi ada apa itu? Sebuah bait atau syair. Lau hadatsat binafsihal akwanu lajtama'at tasawi warujhanu wadha muhalu. Nah, kalau seandainya apa? Kalau seandainya alam al-akwan itu kan apa? Ciptaan atau alam itu terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan, lajtama'at tasawi warujhan, maka at-tasawi dan rujhan, pengunggulan itu akan berkumpul, dan ini tidak mungkin. Ini merupakan sesuatu yang muhal. Seperti itu. Nah, li'annal qadima law lahiqahul adamu lakana jaizal wujudi wal adami li fardhi ay taqdiri ittisafihi bihima. Karena suatu yang qadim, kalau seandainya sesuatu yang qadim, yaitu yang adanya tanpa bermula, kalau seandainya dikenai ketiadaan, maka apa? Maka boleh adanya dan ketiadaannya.
maka boleh adanya dan ketiadaannya. Karena keharusan dia itu bersifat dengan keduanya. Jadi kalau seandainya sesuatu yang qadim itu dikenai apa? Dikenai sifat ketiadaan. Nah, maka boleh baginya apa? Boleh baginya keberadaan dan ketiadaan. Wal jaizu la yakunu wujuduhu illa hadisan. Dan sesuatu yang jaiz akal, ya, jaiz akal itu wujudnya pasti hadis, pasti baharu. Sesuatu yang jaiz itu wujudnya pasti baharu. Baharu maksudnya apa? Baharu maksudnya adanya itu setelah tiada. Jadi mengalami apa? Jadi setelah sebelumnya tidak ada menjadi ada, itu merupakan suatu yang baharu, ya, yaitu yang bermula itu. Lihtiyajihi ila murajjihin yurajjihu wujudahu ala adamihi. Jadi yang jaiz wujudnya itu pasti baharu karena sesuatu yang jaiz itu butuh kepada zat yang mengunggulkannya, yang mana zat yang mengunggulkannya tersebut mengunggulkan atau menjadikan wujudnya atas ketiadaannya. Walau qamal 'aradu bi nafsihi lazima qalbu haqiqatihi. Kalau seandainya, lah kemudian di sini masalah baru. Kalau seandainya sebuah sifat itu bertempat sendiri, maka melazimkan perubahan hakikat. Melazimkan perubahan hakikat. Seperti yang telah saya jelaskan kemarin. Jadi apa? Arad atau al-arad itu kan dia itu tidak bisa apa? Tidak mengambil tempat sendiri. Kita misalkan tahu gemuk itu, sifat gemuk itu. Kalau tidak ada sesuatu yang disifati, apakah kita tahu bahwasanya itu gemuk, namanya gemuk itu tahu nggak? Tahu nggak? Misalkan di sini warna apa? Warna karpet ini berwarna biru. Kalau seandainya nggak ada karpet ini, kita tahu nggak? Warna biru tahu nggak itu? Nggak tahu kan? Nah. Maksudnya dari yang lain tahu, tapi karpet ini berwarna biru kan nggak tahu. Nah, jadi kalau seandainya ya, itu hakikat apa? Hakikat sifat atau arad seperti itu. Jadi hakikat arad atau sifat itu tidak bisa bertempat sendiri, mengambil tempat sendiri, tidak bisa berdiri sendiri. Berbeda dengan jisim atau jirim. Sebuah benda itu bisa mengambil sendiri, mengambil tempat sendiri. Kalau seandainya tanpa sifat, tanpa disifati tertentu, dia tetap bisa. Ada itu tetap bisa. Tetapi kalau seandainya sifat, itu pasti butuh kepada sesuatu yang lain, sesuatu yang disifati agar dia itu ada, agar dia itu dapat terlihat gitu. Jadi hakikat dari arad atau sifat seperti itu ya, bahwasanya dia itu apa? Tidak mengambil tempat sendiri. Nah, di sini walau qamal aradu bi nafsihi lazima qalbu haqiqatihi. Kalau seandainya sebuah sifat itu mengambil tempat sendiri, maka di sini melazimkan apa? Perubahan hakikat. Perubahan hakikat. Karena hakikat dari apa? Dari sifat tadi apa? Dia itu tidak mengambil tempat sendiri. Li'anna haqiqatal aradi annahu la yaqumu bi nafsihi. Karena hakikat arad atau sifat bahwasanya ia itu tidak mengambil sendiri. Kita tahu misalkan orang itu duduk kan merupakan sifat. Kalau seandainya nggak ada orang itu atau nggak ada sesuatu yang duduk itu, kita tahu nggak sifat duduk itu gimana? Nggak tahu kan? Misalkan nggak ada yang duduk itu, duduk.
Duduk kan muncul karena apa? Karena ada orang yang duduk, atau misalkan hewan yang duduk. Kalau seandainya nggak ada yang duduk, emang kita tahu sifat duduk itu gimana? Nggak tahu. Maka dari itu di situ apa? Hakikatnya arad, bahwasanya dia itu tidak apa? Tidak berdiri sendiri atau tidak mengambil tempat sendiri. Wa annahu la yantaqilu, dan sebuah apa? Sebuah sifat atau arad itu tidak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalkan duduk itu nggak bisa berpindah dari satu ke tempat yang lain. Wa qalbul haqiqati muhalun, dan perubahan hakikat itu merupakan sesuatu yang muhal atau tidak mungkin. Wa ma'adda ilal muhali muhalun, dan sesuatu yang menyebabkan kepada sesuatu yang muhal, maka ini juga muhal. Faqiyamuhu binafsihi wa intiqaluhu muhalun, maka jika sebuah sifat itu mengambil tempat sendiri dan dapat berpindah, berpindah, maka ini merupakan sesuatu yang muhal. Seperti itu. Nah, kemudian di sini dijelaskan li'annal jirma imma mutaharrikun wa imma sakinun. Jadi karena sebuah benda itu ada kalanya bergerak dan ada kalanya diam. Wala yajuzu ayyakuna fi hali harakatihi sukunuhu kaminan fihi. Dan tidak diperbolehkan pada saat dia itu bergerak, sebuah benda itu bergerak, dia itu juga diam seketika itu. Ya kan? Kalian bisa nggak? Misalkan kalian bergerak, tapi dalam waktu itu juga kalian diam gitu. Sifat yang berlawanan berada pada diri kalian seketika itu. Kan nggak bisa. Jadi nggak bisa apa? Jadi di situ nggak bisa apa? Nggak bisa kalau seandainya sesuatu yang berlawanan itu berdiam pada saat waktu yang sama. Walau kanal jirmu sakinan fi hali harakatihi lajtama'a diddani wajtima'uhuma muhalun. Kalau seandainya benda yang diam pada saat dia itu bergerak, benda diam pada saat bergerak, maka niscaya akan berkumpul dua sifat yang saling berlawanan. Niscaya akan berkumpul dua sifat yang saling berlawanan, wajtima'uhuma muhalun, dan berkumpulnya dua sifat yang saling berlawanan tadi merupakan sesuatu yang mustahil, merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Kemudian wala yumkinu thubutu jirmin laisa bimutaharrikin wala sakinin, juga tidak mungkin tetapnya sebuah benda itu tidak disifati dengan bergerak dan juga tidak disifati dengan diam. Jadi pasti ada salah satu di antara keduanya yang berlawanan tersebut. Jadi misalkan apa? Misalkan sebuah benda itu pasti disifati dengan salah satu sifat yang berlawanan. Tidak mungkin kalau seandainya benda itu ada tidak bersifat diam dan juga tidak bersifat bergerak. Kalau seandainya seperti itu bersifat apa lagi? Emang ada selain bergerak dan diam? Nggak ada. Wala muftariqin wala mujtami'in, dan tidak disifati dengan apa? Terpisah, dan juga tidak disifati dengan apa? Sifat berkumpul. Jadi pasti disifati dengan salah satu. Kalau nggak terpisah ya berkumpul. Wala yumkinu uruwul ajrami an ba'dil a'rad, dan juga tidak memungkinkan sepinya atau bebasnya
sebuah benda dari sebagian sifat. Jadi sebuah benda itu pasti memiliki sifat. Pasti di situ ada sifatnya. Jadi tidak mungkin kalau seandainya sebagian sebagian benda itu sepi atau suci atau tidak terbebas dari sebagian sifat, itu tidak mungkin. Li'annahu law jazal uruwu an ba'diha la jaza an jami'iha wa huwa batilun. Karena kalau seandainya boleh sepinya sebuah benda dari sebagian sifat-sifat, maka diperbolehkan sepinya benda itu dari semua sifat. Maka di sini sesuatu yang batil. Jadi misalkan Misalkan sebuah benda itu nggak mungkin benda itu Benda itu tersepikan atau tidak bersifatan dengan diam. Dia itu bergerak terus itu. Nggak mungkin. Jadi pasti Pasti dia itu bersifat bergerak dan juga bersifat diam. Karena kalau seandainya sebuah benda itu terbebas dari salah satu dari sifat yang berlawanan, maka boleh bagi benda tersebut terbebas dari semua sifat tersebut. Dan ini sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang batil. Seperti itu. Fa idza qala laka, dan jika dia berkata kepadamu, ainallah. Misalkan ada yang berkata seperti itu, ainallah. Maka kita menjawabnya gimana? Faqul ma'a kulli ahadin bi ilmihi la bidatihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menyertai setiap individu dengan ilmunya, tidak dengan zatnya. Maknanya di sini bukan berarti Allah itu membersamai kita. Bukan berarti seperti itu. Tetapi maksudnya ma'akul li ahadin, maksudnya di situ bi ilmihi. Jadi la yakhfa alaihi syai', la yakhfa anhu syai'. Jadi tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Di Allah itu pasti mengetahui setiap individu daripada hambanya. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fawqa kulli ahadin bi qudratihi. Dan Allah, ini merupakan Ini merupakan bahasa dari orang-orang sufi, ulama-ulama sufi. Wa fawqa kulli ahadin, dan ketika disebutkan wa fawqa kulli ahadin, itu bukan maksudnya fauqiyah yang makan, yang menunjukkan makna arah atau tempat. Jadi bukan maknanya di sini Allah itu berada di atas setiap individu, berada di atas itu enggak. Tetapi bi qudratihi. Maknanya Maknanya Allah itu kekuasaannya di atas segala sesuatu. Wa zahirun bi kulli syai'in bi athari sifatihi, dan Allah itu zahir dengan segala sesuatu dengan dengan pengaruh-pengaruh sifat-sifatnya. Maksudnya pengaruh-pengaruh sifat-sifatnya di situ yaitu ciptaannya itu. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini kan merupakan pasti menunjukkan ada yang menciptakannya, yaitu siapa? Allah. Jadi kita itu dapat dapat mengetahui adanya sang pencipta itu melalui atharus sifatihi, yaitu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu.
Wa batinun bihaqiqati dzatihi ay la yumkinu tasfiruhu fin nafsi. Dan Allah itu bersifat batin dengan hakikat zatnya. Maksudnya apa di situ? Di situ dijelaskan ay la yumkinu tasfiruhu fin nafsi. Jadi zat Allah itu tidak mungkin digambarkan atau dibayangkan di dalam jiwa. Ketika dikatakan apa? Ketika dikatakan hakikatul insan berarti apa? Badannya itu. Kalau seandainya hakikatullah berarti zatnya Allah. Nah, zatnya Allah itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Jadi tidak ada satupun makhluk yang mengetahui hakikat Allah itu bagaimana. Itu tidak ada yang mengetahuinya. La ya'rifullaha 'alal haqiqati illallah. Jadi tidak ada yang mengetahui Allah secara hakikat atau hakikat zatnya Allah, itu enggak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Maka dari itu Allah itu tidak mungkin untuk digambarkan atau dikhayalkan di dalam jiwa kita atau di dalam hati kita. Munazzahun 'anil jihati wal jismiyah. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha suci dari arah dan dari benda. Jadi Allah itu tidak berada pada salah satu arah di antara arah yang 6. Dan juga apa? Allah itu maha suci dari sifat benda. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan benda dan juga tidak disifati dengan sifat-sifat benda. Fala yuqalu lahu yaminun wala shimalun wala khalfun wala amamun. Maka tidak boleh dikatakan bahwasanya Allah itu berada di kanan dan tidak di kiri, dan Allah itu tidak di belakang dan tidak di depan. Wala fawqal arsy wala tahtahu. Allah itu tidak di atas arsy dan tidak di bawah arsy. Wala an yaminihi wala an shimalihi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak berada di kanan arsy dan juga tidak di kiri arsy. Wala dakhilun fil alami. Dan Allah itu tidak berada di dalam alam. Wala kharijun anhu. Dan tidak keluar dari alam. Wala yuqalu la ya'lamu makanahu illahu. Dan tidak boleh dikatakan tidak ada yang mengetahui tempatnya kecuali hanya Dia. Jadi tidak boleh kita mengatakan seperti itu. La ya'lamu makanahu illahu. Jadi mengatakan misalkan apa? Dikatakan misalkan tidak ada yang mengetahui tempat Allah kecuali hanya Allah. Itu tidak boleh. Kenapa? Dengan begitu kita itu menisbatkan apa? Menisbatkan tempat bagi Allah. Menisbatkan tempat bagi Allah. Menisbatkan tempat bagi Allah. Kita lanjut sebentar. Wa man qala la a'rifullaha fis sama'i huwa am fil ardi kafara li'annahu ja'ala ahaduhuma lahu makanan. Li'annahu ja'ala ahaduhuma lahu makanan. Dan barang siapa yang berkata, barang siapa yang berkata, aku tidak mengetahui Allah, apakah Dia itu di langit atau Dia itu di bumi, maka hukum orang yang mengucapkan seperti ini, maka dia telah keluar dari agama Islam. Kenapa demikian? Karena dengan berkata seperti itu, dia itu telah menjadikan salah satu di antara keduanya, langit atau bumi, itu dia telah menjadikannya sebagai tempat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh diucapkan seperti itu. Ana la arif.
Misalkan dia mengucapkan seperti itu, aku nggak tahu Allah itu berada di langit atau di bumi, maka seketika itu dia keluar dari agama Islam. Karena dengan berkata seperti itu, dia itu menjadikan salah satu di antara keduanya sebagai tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qala laka ma daliluka ala dzalik. Kemudian jika dikatakan kepadamu, jika ada yang berkata kepadamu, ma daliluka ala dzalik, apa dalilmu atas itu yang menunjukkan itu? Faqul li annahu law kana lahu jihadun aw huwa fi jihadin lakana mutahayyizan. Maka katakanlah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala itu berada pada suatu arah, nah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala ini akan apa? Akan bertempat di arah tersebut. Wa kullu mutahayyizin haditsun, dan segala sesuatu yang bertempat itu pasti baharu. Itu pasti baharu. Wal hudutsu alaihi muhalun, dan yang baharu bagi Allah itu merupakan sesuatu yang muhal. Kita lanjutkan kurang sedikit. Fa idza qala laka ma yajibu lahu ta'ala wa ma yastahilu alaihi. Dan jika ada yang berkata kepadamu, ma yajibu lahu ta'ala, apa yang wajib bagi Allah ta'ala, wa ma yastahilu alaihi, dan apa yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, faqul yajibu lahu kullu kamalin fi haqqihi. Maka katakanlah, wajib bagi Allah segala kesempurnaan pada haknya. Nah, maksudnya di sini apa? Sifat kesempurnaan yang layak bagi Allah. Jadi karena semua sifat sempurna itu apa? Ada kalanya layak bagi Allah dan tidak layak bagi makhluk, ada kalanya layak bagi makhluk dan tidak layak bagi Allah, ada kalanya layak bagi makhluk dan layak bagi Allah. Jadi sebenarnya apa? Sebenarnya sifat-sifat Allah, ya, sifat-sifat yang Allah itu enggak terkhusus pada sifat yang 20. Tetapi apa? Pokoknya segala sifat yang menunjukkan kesempurnaan yang mana layak itu bagi Allah, berarti ya udah, itu merupakan sifat Allah. Lah akan tetapi kenapa kok ulama mengatakan bahwasanya yang wajib diketahui itu hanya 20, atau sebagian ulama mengatakan 13 sifat. Karena sifat yang 20 atau sifat yang 13 tadi itu seringkali diulang-ulang penyebutannya di dalam nas Al-Quran dan hadis. Maka di situ ulama mengatakan apa? Yajibu ma'rifatuha wujuban ainiyah. Maksudnya di situ apa? Maksudnya mengetahui makna-maknanya. Wa yastahilu alaihi kullu naqsin, dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala segala kekurangan, semua kekurangan, sifat yang menunjukkan kekurangan. Sifat yang menunjukkan kekurangan itu ada banyak, yaitu sifat-sifat makhluk seperti bertempat, kemudian duduk, kemudian apa? Naik turun. Terus apa lagi? Misalkan butuh. Terus apa lagi? Dan lain sebagainya. Lemah dan lain sebagainya itu merupakan sifat kekurangan, ya, yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Jadi mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Nuhallilu wa nusalli ala Rasulillah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.